Dia akan berkembang, tetapi mungkin struggle-nya berat. Nomor satu adalah ketika dia tidak open mind. Jadi business owner yang tidak open mind, orang-orang yang berpikir saya bisa, saya bisa sendiri. Oh dia bisa, saya juga bisa, saya kerjain sendiri. Semua mau dikerjakan sendiri. Biasanya yang membatasi adalah dirinya sendiri. Saya kasih contoh, ada orang punya bisnis. Dia bilang begini, oh saya udah belajar tuh sama Tung Desem, saya udah belajar sama James Gui, oh saya udah belajar tuh sama si ini, saya udah belajar sama Mary Riana, semuanya saya praktekin sendiri. Terus saya tanya, berapa lama Pak? Bisnis saya udah 30 tahun. Oke, selama 30 tahun problem terbesar Bapak apa? Saya nggak bisa ngatur karyawan. Jadi dia pinter sendiri, tapi dia tidak pernah mendengar bahwa bukan berarti kalau dia pinter karyawannya akan tambah pinter. Terus Bapak kenapa nggak ngajarin karyawan? Kalau dia pinter nanti keluar. Kalau pinter nanti direbut sama kompetitor. Jadi dia pinter untuk diri sendiri. Nah, ketika dikasih tahu, Pak, Bapak harus punya pikiran yang terbuka untuk mengajarkan tim. Wah saya nggak mau, saya udah kapok. Nah udah, yang kapok-kapok itu dia sudah membatasi diri. Yang kedua adalah orang-orang yang merasa selalu benar, orang lain selalu salah. Pokoknya kalau ada masalah tuh bukan dia yang salah. Itu yang disebut victim mentality. Yang selalu merasa bahwa orang lain kalau ada masalah, saya menghadapi masalah saya itu bukan saya, tapi orang lain. Pemerintah lah, karyawan lah, customer lah, semua itu salah. Saya selalu benar. Nah, yang terakhir adalah orang-orang yang merasa bahwa dia tidak perlu melakukan hal yang baru untuk mendapatkan hasil baru. Oke. Orang-orang yang merasa saya akan melakukan hal ini terus-terusan berharap hasil yang baru, itu nggak bisa berhasil tuh. So, jadi ketika saya melihat seorang business owner, ada satu karakteristik yang bagi saya mandatory, dan ini adalah make or break-nya proses coaching. Bahkan saya bisa langsung stop program coaching ketika saya menemukan ini tidak lolos. Oke. Let me know. Penasaran kita. Ya, namanya coachability. Orangnya coachable atau tidak? Coachable. Coachable itu ikhlas sebetulnya. Dia ikhlas nggak berubah? Ikhlas nggak menjalankan tugas? Ikhlas nggak mendengar? Ikhlas nggak usah dengerin saya lah. Dengerin timnya maunya apa? Dengerin customer maunya apa? Ikhlas nggak? Harus ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang-orang yang coachable. Nah kalau nggak ikhlas, itu saya akan langsung bilang, sorry Pak, seberapapun Bapak bayar, saya akan stop dan saya nggak bisa continue. Tanda dia nggak ikhlas. Tanda dia nggak ikhlas adalah tidak menjalankan apa yang menjadi komitmen. Nggak menjalankan komitmen. Dia sudah janji A nggak dijalankan, dia janji B nggak dijalankan, dia janji C nggak dijalankan. Jadi walaupun dia bilang, oh ya saya mau, tapi nggak dijalankan. Padahal ada kesempatannya, ada peluangnya. Maka itu yang menjadi tanda ini orang bakal hebat nih. Saya ketemu klien, mungkin 2 atau 3 klien pertama saya. 3 klien pertama saya yang saya bilang, saya lihat Bapak sekarang dari desa, suatu hari Bapak jadi triliuner. Saya bilang gitu. Saya nggak pernah salah lihat orang. Hari ini asetnya 3,2 triliun. Wow. Asetnya 3,2 triliun, memiliki 9 company. Satu company rata-rata punya 5-6 cabang, 5-6 cabang, dan bisa dibilang mereka nomor 1 di wilayahnya, di areanya. Yang waktu itu yang saya coaching paling omset 40-an M setahun. Jadi saya bilang, Bapak bakal jadi triliuner. Amin. Jangan amin-amin, percaya, beneran. Kenapa? Karena Bapak sangat coachable. Apapun ilmu yang dia dapat, dia eksekusi sepenuh hati. Sepenuh hati dijalankan. Dia nggak tahu akan berhasil, nggak tahu. Yeah. Orang ikhlas kan gitu. Dikasih tugas,
dia akan jalankan sepenuh hati, walaupun nggak ada jaminan akan ada keberhasilan. Dan ketika dijalankan gagal, dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Ya, bagus. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin ilmu saya kurang bagus, saya juga sampaikan, mungkin saya juga salah. But we learn something. Kita sama-sama belajar sesuatu. Let's change. Mari kita rubah lagi. Yuk rubah lagi strateginya.